Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanih, kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya di pagi menjelang siang hari ini Allah mudahkan kita untuk berkumpul di rumahnya dalam majelis ibadah, dalam majelis ilmu yang insyaallah pada pagi ini kita akan membahas tentang bekal menyambut Ramadan. Nah, tentunya Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, yang sangat spesial bagi setiap muslim, dan demikian pula sangat diistimewakan dalam syariat. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambutnya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambutnya dengan sabda beliau, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang melimpah ruah berkah. Ya, barakah, berberkah. Setiap detik di bulan Ramadan berberkah. Apa itu berkah? Subutul khairil ilahi fi syai', adanya kebaikan ilahiyah pada sesuatu, yang melimpahnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu, itu berkah. Nah, ada memang berkah Allah berikan pada tempatnya, seperti apa? Berkah yang Allah berikan pada tempat masjid ini. Berkah yang Allah berikan pada tempat seperti masjid ini. Nah, seseorang yang sholat di masjid diberi pahala oleh Allah 25 sampai 27 kali lipat daripada dia sholat di rumahnya, di tokonya. Nah, lebih besar lagi berkahnya di mana? Di Masjidil Haram. Ya, berapa kali lipat? 1000 lebih lagi, 100.000 kali lipat. Nah, 100.000 kali lipat. Kalau Masjid Nabawi 1000 lebih baik daripada tempat lain. Masjid apa lagi yang berbeda? Masjidil Aqsa, betul. Apa keutamaannya? Enggak, sama dengan 500 dan tergugurkan dosa seorang hamba seakan-akan dia terlahir kembali. Nah, masjid apa lagi yang berbeda dari masjid-masjid yang lain? Masjid Quba yang pahalanya sama dengan umrah. Nah, barakallahu fikum. Seorang sholat sunnah ya di Masjid Quba atau sholat wajib, pahalanya sama dengan umrah. Sedangkan di masjid-masjid lain, ya, mau yang ada di Yaman, mau yang ada di Turki, atau yang ada di Jakarta, Istiqlal, atau Bandung, Al-Jabar, mungkin ya, itu sama dengan yang di musola komplek kita. Gak ada bedanya, 25 sampai 27 kali lipat. Barakallahu fikum. Nah,
Ada juga berkah yang Allah berikan pada manusia nih, ya, seperti mereka para nabi, para rasul, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diambil berkah, bekas air minum beliau, bekas air wudhu beliau, ya. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sedang duduk di tengah ya, di sebelah kanan beliau Abdullah ibn Abbas yang masih kecil, ya, belum berumur 10 tahun bisa jadi pada saat itu. Kemudian di sebelah kiri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sisa air minum beliau mau diberikan kepada Abu Bakar, tetapi di sebelah kanan ada Abdullah ibn Abbas, dan Rasulullah sangat memperhatikan anak kecil, ya, sangat peduli dengan anak kecil. Jadi mentang-mentang anak kecil nggak dilewat aja lah, enggak, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mendahulukan yang kanan. Yang paling berhak untuk bekas air minum Nabi adalah sebelah kanan beliau, yaitu anak kecil tadi, Abdullah bin Abbas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, bolehkah aku berikan sisa air minumku ini kepada syekh yang ada di sebelah kiriku? Ya, memang syekh, dia udah tua, orang Abu Bakar As-Siddiq udah sepuh beliau. Boleh nggak aku berikan kepada syekh yang ada di sebelah kiriku? Dan selain pula itu juga, syekh itu artinya adalah orang yang berilmu. Memang orang yang paling berilmu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Di kalangan para sahabat yang paling berilmu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, bolehkah aku berikan bekas air minum ini kepada syekh yang ada di sampingku? Kata Abdullah bin Abbas, oh tidak, enggak. Ya, beliau enggak mendahulukan orang lain. Langsung beliau minum habis bekas air minum. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil berkah, ya, bekas air minum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sini tidak mengapa untuk tidak mendahulukan orang lain dalam kebaikan, ya. La ithara fil qurba, tidak mendahulukan orang lain dalam kebaikan. Ya, misalnya kayak tadi nih, bekas air minum atau soft pertama, ya, itu tidak kita dahulukan orang lain. Tapi kalau untuk kita yang lain haus, kita juga haus sebenarnya, kita dahulukan saudara kita, silakan antum minum duluan. Nah, itu nggak apa-apa, ya. Nah, tapi kalau untuk bekas air minum Nabi itu ada keutamaan di sana, berkahnya. Kemudian juga diambil juga berkahnya dari Nabi itu rambut beliau. Ketika beliau haji wada, beliau cukur. Nah, apa yang disunahkan kalau kita pergi ke tukang cukur? Apa kita bilang ke tukang cukur? Bismillah. Nah, sebelah kanan dulu. Nah, al-aiman kata Rasulullah SAW, sebelah kanan dulu. Nah, cukur sebelah kanan dulu, nyisir sebelah kanan dulu. Rasulullah SAW bilang ke tukang cukurnya, al-aiman, sebelah kanan dulu. Ya, lebih berkah, berpahala, kitanya dapat pahala mengingatkan tukang cukur tersebut, tukang cukurnya pun berpahala setiap dia mencukur sebelah kanan terlebih dahulu. Hadis Nabi dari Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi sya'nihi kullihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyukai yang kanan dalam menyisir, memakai sandal, bersuci, dan setiap urusan beliau yang lain beliau dahulukan yang sebelah kanan. Nah, kemudian dibagi-bagikan rambut Rasulullah SAW itu kepada para sahabat. Ya, Anas bin Malik beliau berwasiat, andaikan aku meninggal, masukkan beberapa helai rambut Nabi SAW ke dalam kain kafanku. Kemudian juga Ummu Salamah ketika ada orang yang sakit,
Ya, ketika ada orang yang sakit mata, dicelupkan beberapa helai rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke dalam air, kemudian dioleskan ke mata yang sakit dan sembuh seketika. Ya, begitu juga berkah yang ada pada tubuh Nabi seperti air liur beliau, kemudian keringat beliau, bantal beliau, sendal beliau, itu diambil berkahnya oleh para sahabat. Baik. Dan ini khusus untuk Nabi SAW. Boleh nggak ini dilakukan kepada ajengan gitu? Kiai, ustadz, ulama? Nggak boleh. Kenapa? Mana dari harus ada hujahnya? Tidak ada anjuran. Jadi tadi ada bilang ajengan terbaik di kalangan sahabat siapa? Ya, Abu Bakar. Dia bukan keluarga Nabi, bukan ahlul bait, ya, bukan keluarga Nabi, bukan. Umar bin Khattab bukan keluarga Nabi. Jadi manusia terbaik itu bukan dari keluarga Nabi. Abu Bakar, ya, Umar, Utsman, ya, barulah Ali bin Abi Thalib yang keempat urutannya. Yang itu terbaik, ya, setelah Abu Bakar, Umar dan Utsman. Itu pun tidak mereka ini dicium-cium tangannya, diambil selendangnya, pecinya, dijadikan rebutan bekas air minumnya. Gak ada itu. Gak ada. Mereka para sahabat melakukan itu hanya kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Untuk para ulama lain gak ada. Abu Bakar, Umar, Utsman, gak ada mereka lakukan seperti itu. Karena itu bukan ajaran di dalam Islam. Ya, untuk memuliakan mereka, misalnya seperti mencium tangan untuk memuliakan saja gitu ya, tidak sampai mengambil berkah, ya, nggak sampai ngambil berkah, ini bakal mendatangkan rizki, cium ulama bisa mendatangkan marema ya tokona bakal gitu ya, atau bakal dapat jodoh, atau bisa hafal Quran. Nah, yang seperti ini syirik, ya, hanya untuk mencium kening ulama, mencium tangan ulama untuk memuliakan seperti kita mencium tangan ayah kita, ibu kita, kan? Nah, yang seperti ini nggak ada masalah. Hanya sekedar cium sekali gitu aja, nggak sampai cium-cium berlebihan sampai sujud-sujud. Ya, yang seperti ini tidak ada ajarannya dari Islam. Baik. Dan sebenarnya pada setiap Muslim itu ada berkahnya. Ya, berkah Muslim itu adalah iman, amal soleh. Al-Muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, kata Rasulullah SAW. Muslim itu adalah yang kaum muslimin terselamatkan dari lisan dan tangannya. Jadi kaum muslimin mereka tidak terganggu dengan lisan dan tangan kita, sebagaimana ya hadis Nabi yang Anda sampaikan tadi. Jadi seorang istri dia tidak mendapatkan gangguan dari lisan dan tangan suaminya, begitu juga seorang suami dia tidak mendapatkan gangguan dari lisan dan tangan istrinya, ya, begitu juga anak, ya, dan orang kaum muslim secara umum, ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta, ya, sebagai rahmat untuk alam semesta. Islam ini bukan sebagai ancaman, ya, bukan sebagai gangguan, ya, untuk sesama muslim, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara. Islam ini berkah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Nah, barakallahu fikum. Nah, ada juga berkah itu pada waktu. Berkah pada waktu. Nah, tadi nih di antaranya apa? Berkah pada waktu bulan Ramadan. Ya, detik-detik yang dilalui di bulan Ramadan itu berberkah. Ya, kebaikan Allah ada pada detik-detik di bulan Ramadan. Nah, yang lain di mana? Berkah pada waktu yang lain apa di antaranya? Apa yang lain? Sepertiga malam terakhir. Seseorang yang berdoa di sepertiga malam terakhir, ya, berbeda, lebih dikabulkan tentunya daripada dia berdoa di waktu-waktu lain. Kemudian kapan lagi yang berberkah? Ya, pas hujan, waktu hujan dikabulkan doa. Malam apa?
malam Lailatul Qadar, yaitu lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian 10 hari atau 10 malam terakhir, 10 hari pertama, bukan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, seseorang dia beramal, apapun amalan tersebut lebih baik daripada jihad, kecuali seorang mujahid yang tidak kembali lagi ke keluarganya. Nah, tadi disampaikan bahwasanya Ramadan adalah bulan yang melimpah ruah berkah di dalamnya. Ya, bagaimana tidak dikatakan berkah bulan Ramadan? 1 hari saja berpuasa di bulan Ramadan itu tidak bisa diseterai, apalagi dilampaui dengan seumur hidup seseorang puasa Daud. Gak putus, puasa sunnah, Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, diborong tuh semua tuh seumur hidup dia, gak pernah putus. Puasa Daudnya, puasa Senin Kamisnya, Ayyamul Bidnya, 100 tahun umur seorang, gak bisa menyetarai pahalanya, apalagi melampaui 1 hari saja puasa di bulan Ramadan. Kenapa? Nah, kenapa Bang Tarik? Ada yang mau jawab? Karena puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib, dan amalan wajib itu jauh lebih besar pahalanya daripada amalan sunnah. Ya, sudah dilalui, udah belum ya kita di Arba'un Nawawiyah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai' ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi." Dan tidaklah seorang hamba dia mendekatkan dirinya kepadaku dengan amal ibadah, yang paling aku cintai darinya adalah apa yang aku wajibkan kepadanya. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah, yang paling besar pahalanya bagi Allah di sisi Allah adalah apa? Amalan-amalan wajib. Kemudian dalil yang lain adalah idza uqimatis shalah fala sholata illa maktubah. Apabila dikumandangkan qomat, maka tidak boleh ada sholat apapun kecuali sholat wajib. Ya, misalnya seseorang baru takbiratul ihram, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, pahalanya apa? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rakaatul fajr khairun minad dunya wa fiha. 2 rakaat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian ketika baru takbiratul ihram atau baru ruku di rakaat pertama, dikumandangkan qomat, apa yang harus dilakukan? Batalkan. Ya, karena pahala sholat wajib lebih besar daripada sholat sunnah. Tidak boleh ada sholat sunnah apapun ketika dikumandangkan ditegakkan sholat wajib. Ya, karena memang pahalanya lebih besar. Dan kalau seseorang mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib, dia sudah bermaksiat. Ya, dilanjutin aja lah, nanti dia kejar masbuk, jadinya sholat subuhnya jadi masbuk 1 rakaat. Ini hukumnya apa? Hukumnya haram. Dia melakukan yang haram, berdosa malah mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Kemudian dalil yang lain adalah kisah 2 orang, ya, kisah 2 orang Yaman masuk Islamnya bareng, hijrah ke Madinahnya bareng, ya, masuk Islamnya bareng di Yaman, kemudian hijrah ke Madinahnya bareng di Yaman. Yang satu aktsaru ijtihadan, yang satu ini luar biasa dalam beramal, ya, puasa sunnahnya, sholat sunnahnya, dan dalam berjihad luar biasa, sehingga dia mati di medan perang, mati syahid. Yang satu lagi enggak, ya, yang satu lagi puasanya biasa aja, sholat sunnahnya biasa aja, hanya yang wajib dikerjakan gitu ya. Nah, pas setahun kemudian meninggal sakit. Kalau yang pertama tadi meninggal apa? Mati syahid. Kalau ini meninggal sakit biasa. Kemudian Thalhah bin Ubaidillah, sahabat Nabi SAW,
yang dipastikan surga untuk beliau dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, melihat beliau bersama dua orang Yaman tadi di pintu surga, ya. Dan mimpi orang soleh pun diantara berita baik, ya, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau setiap selesai sholat, Rasulullah menghadap kepada para jamaah dan kadang bertanya, siapa di antara kalian yang bermimpi? Nah, kalau sahabat bilang saya mimpi ya Rasulullah, nanti diceritakan. Nah, kemudian Thalha bin Ubaidillah, apalagi beliau yang dipastikan surga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja yang dipastikan surga? Ada 10 tuh yang dipastikan surga. Abu Bakar, itu, Umar, Utsman, Ali. Nah, silakan 6 lagi. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah ibn Jarrah. Terus siapa lagi? Abdurrahman ibn Auf. Masya Allah, diborong nih. Siapa lagi? Ya, Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, satu lagi Sa'id ibn Zaid. Ada 10 sahabat yang dipastikan surga. Coba bisa diulang, Kang Roni. 4 khulafa Rasyidin, ya. Nah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalha bin Ubaidillah, enggak, Abdurrahman bin Auf, Sa'id ibn Zaid, 2 lagi, ya. Nah, 2 lagi, silakan. Ada yang mau jawab? Zubair bin Awwam, ya. 1 lagi. Sudah, Abu Ubaidah ibn Jarrah. 10 sahabat yang dipastikan surga. Nah, Thalha bin Ubaidillah dimimpikan beliau ini berada di pintu surga, di luar pintu surga. Kemudian yang pertama kali dipanggil masuk surga adalah yang mati sakit. Yang pertama kali masuk surga yang mati sakit, dan diletakkan di surga di tempat yang paling tinggi, yang tinggi. Beberapa lama kemudian baru dipanggil yang mati syahid, nggak langsung juga. Baru dipanggil yang mati syahid dan diletakkan di surga di bawah yang mati sakit. Para sahabat terheran-heran, aneh kok bisa kayak gitu. Kan mati syahid derajatnya tinggi, ya. Nah, kenapa kok bukankah yang mati syahid itu lebih sungguh-sungguh sholat sunnahnya, puasa sunnahnya, ya, daripada yang mati sakit, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, apa yang kalian herankan? Apa yang kalian herankan? Bukankah yang mati sakit dia diberi umur oleh Allah setahun setelah sahabatnya, ya, lebih lama umurnya setahun setelah sahabatnya. Nah, berapa banyak sholat yang dia dapatkan? Sholat wajib. Banyak sholat wajib yang dikerjakan saja itu 1 rakaat tadi. Bisa 1 rakaat saja bisa mengalahkan berapa banyak pun sholat sunnahnya. Kata Rasulullah SAW, berapa kali sujud yang sudah dia sujud? Kata Rasulullah, wahal adrakahu Ramadan, dan bukankah dia juga mendapatkan bulan Ramadan? Coba, berapa Ramadan lebih dia dapatkan daripada sahabatnya? Berapa? Cuma 1 hari, cuma 1 kali, kan? 1 kali Ramadan saja yang dia dapatkan lebih dari sahabatnya, ya. Tetapi itu membuat puasa Ramadan dia itu bisa mengalahkan puasa sunnah dari sahabatnya. Sholat wajib yang dikerjakan mengalahkan sholat sunnah yang dikerjakan oleh sahabatnya. Nah, jelas ini, ya. Nah, jadi puasa Ramadan itu amalannya
jauh lebih besar daripada amalan, daripada puasa-puasa sunnah apapun, sekalipun seumur hidup seseorang dia mengerjakan puasa sunnah tidak pernah putus. Nah, ini berkah Ramadan. Karena itu ya kita banyak berdoa agar diberikan umur oleh Allah untuk sampai ke bulan Ramadan. Karena ya kita ada saudara juga kadang sudah meninggal, ada keluarga, ada teman, ada tetangga yang sudah meninggal, yang mereka tidak mendapatkan bulan Ramadan. Kita berharap, kita memohon kepada Allah agar kita disampaikan umur kita ke bulan Ramadan untuk kita bisa beramal, ya, untuk kita bisa beramal. Jadi apa doanya? Apa doa agar bisa sampai ke bulan Ramadan? Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Tetapi yang dapat bulan Ramadan kan bukan orang Islam aja ya. Orang kafir juga ada juga yang hidup di bulan Ramadan, orang musyrik, orang munafik lah, orang liberal lah, orang yang membenci Islam, pelaku maksiat, ada juga mereka hidup di bulan Ramadan. Jadi jangan sampai justru ketika kita diberi umur sampai di bulan Ramadan tetapi kita tidak memaksimalkan amalan di bulan tersebut. Ya, ada yang tidur sepanjang hari, main game, ini dan itu, jalan-jalan, ya. Ada yang bukber juga. Ya bukber, tapi bukbernya mending ada bukber yang itu meningkatkan keimanan, kan bagus ya. Bukber meningkatkan keimanan, ketakwaan, menjaga sholat maghrib, sholat isya berjamaah, sholat taraweh, di sana diisi dengan apa? Dengan kajian. Tapi sebagian, kebanyakannya yang bukber, maghrib lewat, isya lewat, taraweh apalagi. Ya, kemudian campur baur laki-laki perempuan, bersentuhan laki-laki dan perempuan, bahkan maksiat-maksiat yang lain. Kata Rasulullah SAW, la ayut ana rasul ahadikum bimikhyatin, kepala kalian ditusuk dengan besi itu lebih ringan daripada dia menyentuh wanita yang bukan mahram. Ya, ditusuk kepala pakai jarum besi itu lebih ringan daripada menyentuh wanita yang bukan mahram, kata Rasulullah SAW. Nah, jadi banyak ada maksiat bukber tuh. Jadi hati-hati di sana. Nah, dan berkah Ramadan tadi Anda bilang tadi pahalanya jauh lebih besarnya daripada amalan, daripada berapa banyak pun amalan sunnah. Yang pertama, berkah Ramadan juga adalah bulan penggugur dosa. Ya. Bulan Ramadan bulan penggugur dosa. Mana dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisab. Apa arti iman dan ihtisab? Siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisab. Apa itu iman dan ihtisab? Apa? Apa Kang Wahyudi? Yakin kepada Allah itu mah secara bahasa semua ya. Imani bahwasanya puasa Ramadan itu adalah syariat dari Allah, perintah dari Allah, bukan tradisi, bukan adat, bukan budaya, bukan kebiasaan, ya, tetapi perintah dari Allah, perintah dari Rabbul Alamin kepada budaknya, kita selaku budaknya, hambanya, ya, perintah yang harus ditunaikan, kewajiban yang harus dikerjakan. Tidak boleh kita untuk menolak, nggak ada pilihan. Kita nggak boleh memilih puasa atau tidak. Wajib kita semua untuk berpuasa. Imani bahwasanya itu adalah perintah dan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan tradisi. Kemudian ihtisaban. Apa ihtisab? Mengharapkan pahala.
semangat. Kalau orang ikut lomba, siswa-siswa kalau berlomba kan, dia berharap dengan amalan atau dengan perbuatan dia itu belajarlah ini dan itu dapat hadiah 100.000. Dengan semangat nggak dia kerjakan itu? Nah, itu maksud dengan mengharap kan, mengharap hadiah kan. Nah begitu juga ketika seseorang dia beribadah puasa Ramadan, dia berharap. Apa harapannya? Nih, dengan harapan kita berpuasa Ramadan adalah yang pertama, digugurkan dosa-dosa kita yang lalu. Karena nggak mungkin ada orang yang masuk surga masih dosanya belum diampuni oleh Allah. Mustahil. Ada orang yang masuk surga dosanya belum diampuni oleh Allah. Yang masuk surga itu dosanya sudah habis diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini ya? Nah, jadi dia berharap untuk bisa masuk surga, berharap bisa diselamatkan dari neraka, digugurkan dosa-dosanya. Dia berharap bisa masuk surga dari pintu apa? Namanya? Dari pintu Royan. Ada pintu Royan, pintu orang-orang yang khusus untuk orang mereka yang berpuasa. Dia berpuasa Ramadan berharap mendapatkan syafaat dari puasa. Jadi nanti ada puasa Quran yashfa'ani li ashabihima. Mereka berdua memberikan syafaat kepada yang mengamalkannya ketika di dunia. Yang suka baca Quran, nanti pahala Quran memberi syafaat untuk dia. Yang suka puasa, nanti pahala puasa akan memberi syafaat untuk dia. Banyak dosa dia belum diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan dengan syafaat mereka itu diampuni dosa-dosa kita. Begitu. Nah, ini diantaranya. Juga dia berharap, dia semangat berpuasa, ingin bau mulutnya itu lebih wangi daripada misk, ya, di padang mahsyar selama 50.000 tahun. Parfum apa yang bisa tahan 50.000 tahun? Ya, parfum puasa. Ya, seseorang yang dia berpuasa namanya puasa, syam, ya, lebih wangi daripada misk. 50.000 tahun gak berhenti, terus mulutnya mengeluarkan harum wangi selama di padang mahsyar, ya, selama di padang mahsyar. Nah itu harapan. Jadi harus semangat. Ramadan deh, capek, panas, lapar, haus. Itu mah udah berarti dia tidak berikhtisab. Jelasnya. Kalau dia berikhtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dia ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, demikian pula man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang dia qama salat tarawih, qiyamul lail, ya, qama qiyamul lail, ya, ramadhana, di bulan Ramadan. Tarawih artinya tarawih, tahajud, qiyamul lail, witir, itu nama untuk satu sholat, sama semuanya. Rasulullah nggak pernah juga bilang tarawih sebenarnya. Tarawih itu adalah istilah para ulama fikih untuk membedakan tahajud di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Nah, ketika di dia sholat tarawih dengan niatan imanan wahtisaban. Apa itu imanan? Tadi apa imanan, Kang Wahyudi? Nah, ini koma sholat tarawih imanan. Apa? Enggak diperintahkan. Kalau sholat tarawih enggak ada perintah, enggak ada kewajiban, tetapi hanya dianjurkan dan jelas itu syariat. Imani bahwasanya salat tarawih itu adalah syariat dari Allah. Imani bahwasanya salat tarawih itu adalah, ya, yang ditekankan oleh Allah, bukan kewajiban. Kalau kewajiban tadi puasa kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kalau salat tahajud enggak wajib hukumnya, tarawih enggak wajib hukumnya, tapi sangat ditekankan di dalam Islam. Imanan, jadi bukan apa? Tradisi, bukan budaya, adat kebiasaan, pipiluan, raramean. Biasa kan kayak gitu. Kan pipiluan hungkul.
Ya, jadi malam pertama rame, malam kedua rame, kedua temannya nggak ikut juga. Jadi hanya sekedar apa? Ikut-ikutan, bukan dasarnya adalah syariat dari Allah. Dia nggak peduli temannya mau ikut atau enggak, dia mah karena itu syariat dari Allah ditekankan, dia tetap apa? Dia tetap sholat taraweh, nggak peduli temannya atau keluarganya ada halangan ini dan itu, dia tetap ikut sholat taraweh bersama imam. Jelas insya Allah. Nah itu imanan. Wahtisaban, sama. Dia berihtisab untuk diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dia berihtisab untuk menjadi orang soleh, karena da'bus solihin, qiyamul lail itu adalah kebiasaan orang soleh. Jadi kalau nggak sholat malam itu nggak orang soleh biasanya. Ya, iya, Rasulullah mengatakan da'bus solihin itu kebiasaan ibadah yang dilakukan oleh orang soleh. Jadi kita ukur, ya. Nah seperti itu, jangan merasa soleh kalau belum bisa menjaga apa? Amalan-amalan orang soleh, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Gawat juga merasa soleh, nggak, jangan. Kapanpun itu, saya mau sudah sholat tahajud, nggak pernah putus, soleh berarti saya, nggak juga, jangan. Ya belum tentu ikhlasnya, ya. Apakah dia dalam ibadahnya ada ujub, ya merasa bangga, merendahkan orang lain, kiber, sombong, yang seperti ini nggak jelas gak soleh. Ya, kemudian, ya inilah berkah Ramadan, bagaimana Ramadan sebagai penggugur dosa, ya penggugur dosa. Dengan seseorang dia berpuasa di bulan Ramadan, sholat taraweh di bulan Ramadan, man qama lailatul qadar, dan siapa juga yang sholat taraweh di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu kapan? 10 hari terakhir semuanya, setiap malam gitu. Apa? Malam ganjilnya semua gitu. Jadi 10 hari terakhir semuanya enggak. Malam ganjil semuanya enggak juga. Jadi yang mana ini? Salah satu dari 10 malam terakhir di malam-malam ganjil. Nah seperti itu ini ya. Salah satu dari malam-malam ganjil di 10 malam terakhir. Nah di situ malam Lailatul Qadar. Jadi jangan putus tuh. Bahkan jangan sampai bolong. Sholat tarawehnya dari awal Ramadan sampai akhir. Nah kalau yang nggak bolong, insya Allah dia beribadah di malam Lailatul Qadar yang itu lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun. Ulama mereka mengatakan, andaikan malam Lailatul Qadar itu ada di satu malam dalam 1 tahun, kami akan cari setiap malamnya. Ini cuman di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Makanya mereka tidak pernah tidur dari ba'dal maghrib sampai subuh, nggak tidur sedetik pun. Ahyal laila kullah. Rasulullah SAW menghidupkan seluruh malam Lailatul Qadar. Seluruh malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nggak tidur Rasulullah SAW. Ya, sebagian orang mah nggak tidur juga, tapi gaple. Nggak tidur, tapi ke pasar, ya ngobrol, nongkrong. Mudik kan, itu kan acara mudik tuh, di rumah ngobrol ini itu sama saudara-saudaranya, naudzubillah. Ya, lewat seharusnya apa? Seharusnya dia beribadah. Nah, jadi jangan sampai seseorang mendapatkan Ramadan dan tidak tergugurkan dosa-dosanya. Apa akibatnya? Apa hukumannya? Kang Randi ya, Denny ya, siapa? Ricky. Nah, Kang Ricky, tafadhal. Udah lama sih ya. Tafadhal Kang Ricky. Afanya Kang Ricky Salana. Ya kalau seandainya tidak diampuni dosanya di bulan Ramadan itu, maka bulan Syawal dan seterusnya apa hukumannya? Apa ancamannya? Ya udah nggak diampuni dosa-dosanya, berarti apa?
Ada yang tahu? Menjadi bulan-bulan petaka, bencana, kecelakaan, musibah. Hati-hati. Ya. Kalau bulan Ramadan tidak digugurkan dosa-dosa kita, maka bulan Syawal itu bulan-bulan petaka, bulan-bulan bencana. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau naik ke mimbar dan berdoa, amin, amin, amin. Tong kamana wae nya. Ya, ya hari-hari yang rentan ini. Nah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amin ya Allah kabulkanlah, amin ya Allah kabulkanlah. Apa yang kau aminkan ya Rasulullah? 3 kali itu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barusan Jibril berdoa, aku aminkan. Apa doa Jibril ya Rasulullah? Raghima anf. Raghima artinya tersungkur, anf hidung. Tersungkur hidung seseorang masuk ke dalam lumpur neraka. Ya. Jibril mendoakan binasalah, celakalah, hancurlah dia, tersungkurlah hidungnya di lumpur neraka. Bagi dia yang mendapatkan orang tuanya dalam keadaan sepuh atau salah satu di antara keduanya tetapi tidak menjadi sebab dia masuk surga. Dia telantarkan orang tuanya, tidak dirawat, tidak diperhatikan, tidak dia jaga sebagaimana dia dijaga dulu sejak kecil oleh orang tuanya. Ya tidak dijaga, tidak dirawat. Amin, kata Rasulullah SAW. Ya Allah kabulkanlah. Mudah-mudahan binasa orang itu. Mudah-mudahan celaka orang itu. Ya. Kemudian raghibaan. Celakalah seseorang yang disebut namamu di hadapannya, kemudian dia tidak bersolawat untukmu. Amin. Kan gak berat kita untuk bersolawat untuk Nabi ya. Kita mendengar nama Nabi Muhammad, langsung kita bilang Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan mudah. Ya, gak berat. Kemudian dia pelit lagi, sudah luar biasa pelitnya itu. Susah dia bersolawat untuk Nabi. Amin, kata Rasulullah SAW. Yang ketiga, raghibaan. Celakalah seseorang, tersungkur hidungnya masuk ke dalam lumpur neraka. Bagi mereka yang mendapatkan Ramadan, kemudian insalakho, habis Ramadan itu, selesai. Bulan Ramadan itu selesai, tetapi Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Gimana bulan Ramadan ini? Bulan Allah sangat mudah untuk mengampuni hamba-hambanya, memaafkan dosa-dosa hambanya, kemudian tidak menjadi sebab diampuni dosa-dosanya. Raghibaan, celakalah dia setelah Ramadan, bulan-bulan petaka tuh. Ya, dari bulan Syawalnya sampai bulan Sya'ban tahun depannya, ya, bencana, musibah, kecelakaan ini dan itu bisa menimpa dia karena sebab apa? Bulan Ramadan tidak digugurkan dosa-dosanya. Kenapa? Karena dia menyepelekan. Dia menganggap enteng, dia merendahkan, tidak mengagungkan, tidak memuliakan, tidak dia bersemangat, tidak dia berjuang untuk bisa tergugurkan apa? Dosa-dosanya. Kan begitu. Ya, orang yang hare-hare, orang yang ngasal, orang yang ini. Jadi apabila seseorang dia tidak memuliakan bulan Ramadan, tadi puasa, salat tarawih, kita akan sebutkan lagi nanti amalan-amalan yang dapat menggugurkan dosa. Itu tidak menjadi sebab tergugurkan dosa-dosa dia. Naudzubillah ya, berbahaya. Nah, sekarang apa saja berarti amalan yang dapat menggugurkan dosa untuk kita bisa mendapatkan berkah Ramadan selain kita puasa, salat tarawih di malam Lailatul Qadar juga adalah banyak membaca Al-Quran. Banyak membaca Al-Quran. Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ya, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Turun Al-Quran kapan? Di bulan Ramadan. Mantap, betul. Di malam
Di malam Lailatul Qadar, kan jelas. Di malam Lailatul Qadar. Menjadi malam terbaik, menjadi bulan terbaik. Nabi yang membawanya menjadi nabi yang menerimanya menjadi nabi terbaik. Malaikat yang menyampaikannya menjadi malaikat terbaik. Karena Al-Quran itu memuliakan seseorang. Al-Quran itu ada pada dada seseorang, maka dia adalah orang-orang terbaik yang Allah pilih. Ya, Al-Quran. Rasulullah SAW memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan lebih daripada di bulan-bulan lainnya. Ya, Rasulullah SAW. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam mengatakan bahwasanya satu huruf yang dibaca dari Al-Quran itu diberi berapa kebaikan? Berapa kebaikan? 10 kebaikan. Dan satu kebaikan bisa menggugurkan 10 dosa itu. Satu kebaikan bisa menggugurkan 10 dosa. Jadinya alif lam mim. Bang Torik, berapa dosa yang tergugurkan? Naam. Siapa yang menjawab di belakang Bang Torik? Siapa namanya? Kang Asep. Aduh. Nah, ya memang jangan bagian kasir nih ya. Jangan kasir. Ya, siapa namanya? Paling ujung? Adit, silakan Kang Adit. 300. Sebelahnya siapa namanya? Ya, Kang Dodi, silakan dijawab dengan benar dan tepat, jangan salah, jangan ikut-ikutan. 30. Silakan sebelahnya. Siapa namanya? Gani. Nah, silakan Kang Gani. 100. Sebelahnya siapa namanya? Erlan. Gilang, silakan Gilang. 30. Ana nanyanya apa tadi pertanyaannya? Berapa kebaikan dari? Enggak, Ana nanyanya bukan berapa kebaikan. Berapa dosa yang digugurkan? Iya. Gilang ada kesempatan 5 detik lagi. 1. 3 kebaikan. Astagfirullah. Ini siapa namanya? Kang Akbar. Masya Allah. Silakan Kang Akbar. Pertanyaan Anda apa? Yang digugurkan. Nah. Iya. Wah, ini diperinci banget nih. 30, pinter. Nah, Kang Roni. 30. Astagfirullahaladzim. Ih, pipiluan ini mah. Kang Riki. Lewat, nggak bisa diulangi lagi. Tadi sedang keluar ya? Ya udah nggak apa-apa. Awalnya berapa? Iya, dosa. Astagfirullah. Iya, alif lam mim. Bener satu, yang bener cuman Kang Adit yang benar. Kang Adit jawab berapa? 300 dosa. 90. Itu 20. Nah, alif lam mim. Alif lam mim satu huruf diberikan berapa kebaikan? 10 kebaikan. Satu kebaikan menggugurkan berapa dosa? 10 dosa. Berarti berapa dosa yang tergugurkan kalau baca alif lam mim? 300 dosa. Mafhum? Mafhum? Hada insyaallah bisa dipahami insyaallah ya. Jelas insyaallah ya. Ana yang salah atau antum yang benar? Antum yang salah jelas nih, yang benar cuma satu.
Ya, nah bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Jangan beres kere coba. Hah? Gak paham? Subhanallah. Nah, satu huruf Al-Quran, alif lam mim, kata Rasulullah, aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap satu huruf itu diberikan 10 kebaikan. Satu kebaikan itu dapat menggugurkan 10 dosa. Oh benar ini memang bagiannya tong kasir benar. Ya. Jadi 10 kali 10 berapa? 100. Satu huruf menggugurkan berapa dosa? 100 dosa. 3 huruf menggugurkan berapa dosa? 300 dosa. Jelas insyaallah ya? Nah, bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin banyak dosa-dosa kita yang digugurkan. Belum lagi nanti, Anda sudah sampaikan hadisnya tadi, bahwasanya Al-Quran itu memberi syafaat kepada yang membacanya, begitu kan? Nah, jadi perbanyak membaca Al-Quran. Imam Syafi'i berapa kali khatam? 2 kali. Berapa kali khatam? 60 satu bulan. Berarti satu harinya berapa kali khatam? 2 kali khatam. Tapi mungkin gak itu? Nah, mungkin ya. Untuk Imam Syafi'i. Tapi barakallahu fikum. Untuk kita aja nih, ya mungkin yang belum hafal Quran, membaca aja, dari membaca saja dengan tartil 1 juz berapa jam, berapa menit? Berapa? 40 sampai 1 jam. 1 juz itu ya. 1 juz itu 40 menit sampai 1 jam waktu yang dihabiskan. Kalau 15 juz berarti berapa waktu yang dihabiskan? 15 jam. Kita puasa berapa jam? 14 jam. Kita puasa 14 jam. Kalau kita habiskan waktu kita itu dengan baca Quran aja, ya tentunya cari Quran yang enggak pedih, yang yang gede, enak baca, jadi enggak sipit-sipit mata kita bacanya, enggak capek mata kita bacanya, yang besar, tempat duduk yang enak ya, cari beli juga tuh tempat yang enak. Pokoknya gimana kita bisa gini enak, bisa gini selonjoran. Jadi enggak capek kita, enggak gampang capek kita baca Quran. 15 jam. Kalau 15 jam berarti berapa juz? 15 juz. Berarti berapa hari kita selesaikan Al-Quran? Ya, 2 hari. Ya, 2 hari selesai Al-Quran. Berarti 1 bulan menyelesaikan 15 kali khatam, kan gitu? 15 kali khatam. Kalau dari hafalan 30 menit itu udah lama. Kalau dari hafalan ya, 30 menit itu udah lama. Kalau 30 menit berarti berapa jam diperlukan untuk, ini masih hitung-hitungan untuk coba. Ya. Kalau 30 menit berapa jam diperlukan untuk mengkhatamkan Quran? Masya Allah cepat ya, 15 jam. Jadi kalau hafal Quran lancar nih, dia dari pagi ba'dal fajar sampai isya udah selesai. 1 khatam, ya enggak? Itu lambat, bacanya lambat. Tapi kalau bacanya cepat, itu dari 11 sampai 13 menit. 1 juz itu 11 sampai 13 menit. 15 menit lah kita ambil. Kalau 15 menit, berapa jam yang kita perlukan untuk menyelesaikan Al-Quran, Kang Riki? 7,5 jam. Jazakallah khair. 7,5 jam. Kalau 7,5 jam dari ba'dal fajar sampai zuhur udah selesai.
Nggak ada zuhur tambah lagi, nanti malam tambah lagi, jadi bisa selesai Al-Quran lebih sebenarnya dari 2 kali kan gitu. Ya, bagi yang hafal, coba lihat di YouTube biar ada yang baca Quran 7,5 jam, 7,5 jam Al-Quran. Nah kayak gitu cara bacanya. Ya, ini biasa teman-teman orang Jazair, orang Maroko dia seperti itu baca Qurannya cepat. Baik. 1 hari 2 kali khatam. Jadi sangat mungkin Imam Syafi'i ya itulah beliau lancarnya, dan banyak ulama lain, bukan Imam Syafi'i saja sebenarnya. Tetapi ini pun beliau lakukan pun hanya di bulan Ramadan, di bulan-bulan lain nggak boleh bahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa batas minimalnya? 3 hari. 3 hari minimal. Ya. 3 hari 1 kali khatam. Itu udah maksimal ya. Maksimalnya 3 hari. Nggak boleh kurang dari 3 hari. Itu di bulan-bulan lain. Tapi kalau di bulan Ramadan mereka memang memaksimalkan baca Quran itu tadi. Ya. Tetapi jangan juga lupa baca artinya, tafsirnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan 1 ayat dibaca tafsir, arti dan tafsirnya itu lebih besar pahalanya daripada dia membaca 1000 ayat. Kenapa? Karena Al-Quran bukan diturunkan untuk dibaca saja kan. Dan Al-Quran itu bisa membuat kita terpacu untuk beribadah, untuk takut kepada Allah, cinta kepada Allah, tawakal kepada Allah kalau kita tahu artinya. Kalau kita tahu tafsirnya. Ya, berapa banyak orang yang hanya sekedar membaca tapi tidak tahu tafsirnya, menyeleweng, menyimpang, kayak orang-orang Khawarij yang membunuh Ali bin Abi Thalib, ya. Orang Khawarij hafal Quran, nggak dibaca tafsirnya, nggak dibaca nggak ditadaburi. Yang seperti ini tercela dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Apakah memang sudah ada penutup dalam hati mereka, nggak bisa masuk lagi hidayah, cahaya Al-Quran ini ke dalam hati mereka? Ya, itu bagi mereka yang tidak mentadabburi Al-Quran, hanya sekedar membacanya saja. Jelas ini insyaallah. Baik. Jadi bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, bulan penggugur dosa. Dengan kita banyak membaca Al-Quran. Wah, hafalan anak mah nggak banyak, kumaha tuh? Apa yang antum hafal? Surat-surat terbaik sudah antum hafal sebenarnya. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, ya nggak? Ya baca aja. Pergi antum ke tempat kerja, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Ya nggak? Setara dengan sepertiga Al-Quran. 1 kali baca. Lebih besar lagi pahalanya. Surat Al-Fatihah antum baca, diulang-ulang terus saja. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, terus saja itu dibaca terus sampai ke tempat kerja, pulang lagi, daripada diam dengar musik, dengar PR, dengar radio info, radio kayak gitu. Apa manfaatnya? Mau ini quickcon, alah. Dia mending Qul huwallahu ahad. Udah jelas pahalanya. Ya, ini enggak tepugu, dia bisa nggak buat apa-apa, semangat, gigit jari juga. udah tahajud, udah doa. Nah, jangan ikut permainan, jangan mudah dipermainkan, ya. Jangan ikut permainan, jangan mudah dipermainkan. Sudah, kita ini hamba Allah yang sudah jelas siapa Rabb kita, apa yang terbaik untuk kita lakukan, itu yang kita lakukan. Ya, beribadah. Apalagi bulan Ramadan nih nanti nih, jangan ada ngomong kesana lagi tuh. Iyo 04, 05, aduh.
Eta mah 05 angkotnya. Jadi, bulan Ramadan adalah bulan penggugur dosa, diantaranya dengan kita membaca Al-Quran. Kemudian bulan Ramadan bulan penggugur dosa dengan syiar Ramadan adalah bulan sedekah. Jadi syiar Ramadan itu apa? Bulan siam, bulan qiyam, bulan Quran, bulan sedekah. Siam puasa, qiyam taraweh, baca Quran, kemudian yang keempat apa? Sedekah. Dalilnya mana? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwad ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling dermawan, dan lebih dermawan lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di bulan Ramadan. Lebih mudah berbagi lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di bulan Ramadan. Muslim macam-macam tingkatannya. Ada muslim biasa. Kalau muslim biasa mah sedekahnya pas sedang ada. Pas sedang ada tuh. Kalau muslim yang luar biasa, istimewa, itu ketika dia sedang ada dan ketika dia sedang tidak punya. Sedang enggak punya juga dia berbagi juga. Ya, itu sifat orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Dia yang bersedekah di saat lapang dan di saat susah. Gimana di saat susah? Sedikit aja. Mungkin biasa dia banyak uang yang dia sedekahkan dulu ketika ada, ketika sedang tidak ada jangan sampai enggak sedekah juga. Beli mungkin air minum yang gelas itu berapa itu? Satu dusnya 15.000. Nah, 15.000 cuma. Ya, sisihkan uang 15.000, taruh di masjid kampung kita, masjid komplek kita, terus masjid kampung tetangga. Jangan hanya masjid kita aja nih, masjid komplek-komplek yang lain kita taruh. Kita sendiri ini bercapek-capek ngabuburit batur mah buang waktu. Ini mah kita beli air langsung kita kasih ke antar ke masjid ini, ke antar ke masjid itu. Semakin capek kita, semakin besar pahala kita. Ada orang yang minum dari air gelas kita itu. Kata Rasulullah SAW, man fattara sha'iman falahu ajrus sha'im. Siapa yang memberi fitr, yang memberi buka puasa untuk orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Kalau 40 orang, subhanallah pahalanya tadi. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, subhanallah ya. Ada wanita dan laki-laki pelaku maksiat nih, hanya memberi minum seekor anjing yang kehausan, Allah ampuni dosa-dosanya. Sebagian orang ada dia itu pelaku maksiat, dia bermaksiat, dia nggak bisa lepas dari maksiatnya, terbelenggu dia dengan maksiatnya itu. Ya. Di antara obatnya itu dengan dia bersedekah, Allah terima sedekah dia itu, Allah cabut hawa nafsu maksiatnya, dan Allah berikan, Allah bukakan hatinya untuk hidayah, Allah jadikan dia benci terhadap maksiat tersebut, ya, dan dia menjadi orang yang soleh. Seperti wanita tadi itu, dikatakan oleh para ulama, Allah cabut keinginan berzinanya lagi. Allah bukakan hatinya menerima hidayah, dia menjadi wanita yang soleh, menjadi wanita yang solihah, kemudian dia sampai dia melakukan amal soleh dan dia membenci maksiat yang pernah dia lakukan itu. Ya, dengan sedekah nih. Ya, kita bantu orang yang susah di bulan Ramadan. Nah, kita tinggal di Bandung ya. Kalau buka puasa, ayah korma, ayah bala-bala, yang mana yang diambil? Bala-bala. Ya. Entah di daerah provinsi lain, tapi kalau di Bandung kayak gitu kan ya. Ada bala-bala, ada korma. Yang diambil yang mana? Bala-bala. Ya, itu sudah hukum alam Bandung. Ya, hukum alam Jawa Barat. Ya.
Maksud anak gimana? Maksud anak, kalau memang orang yang berpuasa itu mereka lebih tertarik dengan gorengan nih, kan halalan thayyiban ya enggak? Ya, jangan berlebihan semuanya itu, walatus rifu ya. Semuanya yang berlebihan nggak baik, mau gorengan, mau kecap, mau air, semua kalau berlebihan tidak baik. Kalau berlebihan, jangan air putih aja nggak baik kalau berlebihannya nggak. Kita bilang ke tukang gorengan yang paling dekat dengan masjid-masjid mana, jangan masjid kita aja nih, ya masjid mana gitu, datang, Bu, saya beli ya gorengan satu hari 20.000, 5 menit atau 10 menit sebelum adzan, tolong ibu antar ke masjid ini, ya. Gorengan mana, tukang gorengan mana, ibu antar ini 20.000 ke masjid ini, 20.000 ke masjid ini, 20.000 ke masjid ini, 20.000. Ya, kita cari tukang gorengan, ini uang 100.000 untuk 5 hari, 100.000 untuk 5 hari, amanah, kita cari yang amanah ya, tukang gorengan yang amanah gitu. Setiap 20.000 dia kasih ke masjid-masjid. Ada orang di masjid, muadzinnya, kemudian biasa bawa bapak di masjid nunggu adzan, ada gorengan, ada air putih, tapi tong hilap cengeng. Tak aya cengek mah bala-bala. Aduh. Makanlah orang yang berpuasa tersebut. Apa pahalanya? Falahu ajru shaim. Maka orang yang memberi makan orang yang berpuasa tersebut, dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Itu mah udah jelas gorengan ya, udah jelas gorengan. Tong santri ustad lagi gitu. Tong santri ustad lagi gitu, aya bala-bala, aya korma anggar bala-bala tuh. Perhilaannya teh. Jadi kita mendulang pahala dengan apa namanya? Dengan kebiasaan satu daerah. Ya, teh. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu dapat menggugurkan dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. Ya. Nah, jadi di antara penggugur dosa adalah apa? Sedekah. Dan bulan Ramadan adalah bulan sedekah. Perbanyak kita bersedekah di bulan Ramadan karena itu dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Ya. Nah, yang paling penting juga adalah tobat dan istighfar. Tobat dan istighfar. Tobat ya harus ada 5 syarat. Yang pertama, dia tinggalkan maksiat tersebut karena Allah. Dia tinggalkan maksiat tersebut karena Allah. Ya, kenapa enggak minum khamar lagi? Allah larang. Jadi yang membuat dia berhenti dari khamar adalah karena larangan dari Allah. Itu dia sudah bertobat karena Allah. Kenapa sekarang sholat dulu enggak sholat? Karena sholat adalah perintah dari Allah. Nah, berarti dia bertobat karena Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, dia berhenti dari maksiat tersebut, dia tinggalkan maksiat. Yang kedua, yang ketiga, dia menyesal. Dia menyesal sudah jatuh pada maksiat. Menyesal itu dia tidak cerita-ceritakan ke orang lain maksiat, cukup antara dia dengan Allah aja. Ya, yang tahu. Enggak dia cerita-ceritakan. Justru orang yang suka menyebarkan, yang suka mengabarkan tentang maksiat yang dia lakukan, itu calon-calon tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun." Setiap umatku mereka akan diampuni dosanya kecuali yang terang-terangan. Bagaimana terang-terangan? Para sahabat mereka bingung, mana ada orang maksiat terang-terangan? Ya, di zaman sekarang orang terang-terangan minum khamr terang-terangan, ya pakai baju yang lambang khamr dengan bangganya, ya jaket stiker di helm di motor, gambar khamr dengan bangganya. Itu maksiat bukan? Maksiat.
itu mah calon mau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. God, toko gede-gede di atas yang mau perang sama Allah kesini cenah. Antum pernah baca nggak? Pernah baca? Banyak itu di bawah batu aja berapa nih? Ya di mana? Siapa yang mau perang sama Allah kesini cenah? Ada tanda belum lihat. Maksudnya mau gadai ka dia. Perlu dana cepat. Perlu dana cepat. Pernah baca yang kayak gitu? Ya. Perlu dana cepat, gadai handphone Anda, STNK, naon tak sini cenah toko ini. Mau perang sama Allah ka dieu itu artinya. Itu artinya ya. Kalau yang mau perang sama Allah dan Rasulnya ke sini, yang mau hancur dunia akhirat ka dieu tah. Itu kata Allah, fa'dzan biharbin minallahi wa rasul. Kumandangkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Orang yang pinjam uang 100.000 kembaliin 120.000, pinjam uang 1 juta dikembaliin 1.200.000, riba. Ya, riba. Namanya riba fadl atau riba qard. Dia minjam uang 100 juta misalnya, dia harus kembalikan 120 juta. Itu sudah riba tuh. Ya. Nah, ini al-mujahirun, mereka yang terang-terangan dalam bermaksiat. Ya, belum lagi maksiat riba tadi, maksiat khamr, maksiat judi, maksiat zina, maksiat gosip, ngegosipin orang. Bahkan ada siaran televisi judulnya gosip, apa namanya, gibah, ngomongkeun batur. Itu boleh nggak dalam Islam? Habis pahalanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajah min ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan ucapan kotor, perbuatan kotor, maka Allah tidak akan mengganjar haus dan dahaganya. Ya, gak akan dapat. Dan sebagian pun nyuruh direksinya nyuruh bawahannya itu untuk bikin cerita bohong, memang untuk bikin cerita palsu. Ya, yang dosa siapa? Kabeh dosa. Ya, nunyotingna dosa, yang semuanya dosa. Naudzubillah. Yang lihatnya senang dosa sama, udah dia menjadi pendengar terbaik, habis pahala puasanya, habis lapar dan dahaganya tidak Allah ganjar dengan pahala. Naudzubillah. Ya, nah jadi para sahabat itu bertanya, kok ada yang terang-terangan berbuat dosa ya Rasulullah? Tapi seperti apa mereka? Kata Rasulullah SAW, di malam harinya seseorang dia bermaksiat, pagi harinya dia ceritakan, saya tadi malam kesini bikin ini, bermaksiat ini dan ini, judi lah, minum khamr lah, berzina lah, ya macam minta ditato lah, pakai tato lah. Kemudian atau di siangnya dia bermaksiat, malamnya dia ceritakan kepada orang-orang. Nah, ini diantara apa? Diantara tidak menyesal ketika bertobat. Ya, nah, bertobat syaratnya juga harus dia sungguh-sungguh dalam meninggalkan maksiat itu. Dia tinggalkan tempat di mana dia bermaksiat. Kalau masih ada teman-teman orang-orang yang ngajak dia kepada maksiat, selalu dia kalah, ikut terus pada maksiat, nah tinggalkan orang ini. Tapi kalau orang tersebut bisa kita ajak pada kebaikan, diajak sholat, diajak taklim, diajak ngaji, mau lanjutkan pertemanan. Nah kemudian yang kelima, syarat tobat itu adalah belum berakhir waktunya. Kapan berakhir waktu tobat? Sakaratul maut, atau matahari terbit dari barat, ya, sakaratul maut. Ketika sakaratul maut. Nah, dia mau tobat, saya tobat, udah sakaratul maut nih, Allah nggak terima. Kalau urusannya dengan makhluk,
ada darah seseorang, pernah dia pukul orang, pernah dia lukai orang, hartanya diambil, kehormatannya direndahkan, dicaci, dicela, digibahi, dihina, dilecehkan, minta halal. Kata Rasulullah SAW, "Man kanat indahu madlamatun falyatahallalhu minhul yawm." Siapa yang pernah menzalimi saudaranya, maka minta halal hari ini. Minta halal, minta maaf. Ya, kalau hartanya diambil, kembalikan. Kalau dia mau kisos, berikan. Apa yang dulu pernah nyubit, kasih tangan kita, suruh cubit dia. Kalau dia nggak memaafkan, ya. Nah, ini untuk tobat, beda istighfar. Tadi Anda bilang, ya. Amalan, di antara amalan yang dapat menggugurkan dosa, yang paling dapat menggugurkan dosa adalah tobat dan istighfar. Karena sebagian ulama mengatakan amal soleh itu hanya menggugurkan dosa-dosa kecil saja, sedangkan dosa besar hanya bisa digugurkan dengan tobat dan istighfar. Nah, tadi istighfar. Ketika kita mengucapkan astagfirullah, ada 3 yang kita minta dari Allah. Yang pertama apa? Yang pertama yang kita minta dari Allah adalah ampunannya. Ya Allah, aku memohon ampunan. Yang pertama, ya. Yang kedua, as-sitr. Dia minta ditutup. Ya Allah, tutup dosaku. Jangan disingkap. Jangan tahu orang lain. Jangan sampai berbau. Coba. Kalau seandainya dosa itu bisa berbau, nggak ada yang mau duduk kita satu sama lain di sini, ya nggak? Ya, kalau seandainya satu dosa itu keluar tompel, ya, keluar borok, buduk misalnya, kalau maksiat ini langsung buduk di mukanya, entah bentuknya seperti apa manusia, ya nggak? Ya, naudzubillah. Nah, kita minta ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak tahu saudara kita, keluarga kita, teman kita. Yang kedua, yang ketiga, ya. Kita mengucapkan astagfirullah. Yang ketiga adalah minta agar dampak buruk maksiat itu tidak Allah timpakan. Maksiat ada dampak buruknya. Minimal itu ke hati. Hatinya jadi gelap. Gak bisa dia menerima nasihat dari Allah. Gak bisa dia tunduk patuh dengan syariat Allah. Ayat Al-Quran dan hadis Nabi ditolak. Ya. Kalau seandainya ayat Al-Quran dan hadis Nabi dibantah, ditolak oleh dia, diingkari, siapa lagi yang bisa nasihatin dia nih? Orang tuanya belum tentu, saudaranya belum tentu. Nah, nih ya. Jadi dampak buruk maksiat itu bisa ke rizkinya, seret jadinya, asalnya lapang, jabatannya bisa dijatuhkan, kemudian oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa kembali ke keluarganya, kembali ke anaknya, istrinya, kendaraannya, rumahnya, umurnya dikurangi oleh Allah, akalnya dikurangi oleh Allah, jadi bodoh itu. Ya, kemudian dia dipersulit untuk beramal soleh, dia dipermudah lagi untuk bermaksiat. Ya, nah itu ada 100 dampak buruk maksiat disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab Ad-Da' wa Dawa. Ya, nah bisa Allah Subhanahu Wa Taala mengatur dan terkadang natural. Dan terkadang ini mah sakit yang sudah memang biasa. Enggak biasa. Allah bikin dia sakit seperti itu akibat dosa-dosa dia itu. Ya. Nah ini istighfar, ya. Jadi ketika kita meminta ampun, ketika kita mengucapkan astagfirullah, ada 3 yang kita minta. Itu tadi apa? Minta ampun, minta ditutup dosa kita. Yang ketiga, minta agar dosa kita tidak diturunkan dampak buruk maksiat itu. Mana dalilnya? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah tidak akan mengazab suatu kaum atau seseorang selama mereka masih meminta ampun. Ya, kalau seorang masih minta ampun, beristighfar, Allah tidak akan turunkan dampak buruk maksiat tersebut. Kalau seandainya dia sudah tidak dimudahkan oleh Allah untuk mengucapkan astagfirullah, jarang-jarang dia bilang astagfirullah, berarti itu tanda Allah akan timpakan kepada dia dampak buruk maksiat yang pernah dia lakukan. Naudzubillah, ya. Nah, ini 7 amalan yang kita lakukan untuk menyambut bulan Ramadan. Yang pertama adalah memperbanyak doa, Allahumma ballighna Ramadan. Ya, kemudian juga untuk puasa di bulan Sya'ban ini Rasulullah mencontohkan kita untuk banyak berpuasa. Kemudian jaga
qiyamul lail kita agar kita bisa sholat tarawih nggak bolong nanti di bulan Ramadan. Kemudian banyak baca Quran nanti agar di bulan Ramadan kita bisa giat semangat untuk baca Qur'annya. Yang sedekah demikian pula banyak kita berbagi. Nggak bisa kita banyak 2.000, 5.000 kepada orang yang membutuhkan. Ya mudah-mudahan Allah bukakan kita bisa lebih berbagi lagi nanti di bulan Ramadan. Kemudian yang keenam dan ketujuh adalah tobat dan istighfar. Ya sebelum bersihin dulu diri kita ini sebelum masuk Ramadan agar di bulan Ramadan lebih bersih lagi, lebih mudah lagi kita untuk bisa beramal soleh. Jelas ini ya. Nah ini 7 amalan untuk bisa kita menyambut bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan dan mudah-mudahan dimudahkan kita untuk beramal di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Tafadhol. Nah waktunya juga udah hampir habis nih. Silakan. Masih ada waktu 9 menit lagi. Ya silakan Bang Tarik. Lailatul Qadar itu sendiri, apakah mungkin anak kecil yang belum balik yang mungkin soleh, apakah bisa mendapatkan Qadar itu? Semua orang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Semua orang, semua muslim, bukan 1-2 muslim aja. Semua muslim bisa dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maksudnya dengan dia beribadah di malam tersebut. Ya, semuanya beribadah dia di malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, semuanya bisa, nggak hanya anak kecil, nggak hanya orang tua, nggak hanya ulama, semuanya bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang jelas 10 malam terakhir di bulan Ramadan, perbanyaklah dia untuk beramal. Ya, dia cuma bisa beramal sampai jam 9, taraweh, baca Quran sebentar, terus dia tidur karena besok ada kerja misalnya, nggak apa-apa. Insya Allah dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, mampunya segitu. Nah, silakan. Nah, silakan ada yang lain? Ya. Kan dalam bahasa Arab itu sedikit menemukan kata yang mungkin beda dan digunakan dalam bahasa Indonesia itu kan hampir sama. Nah. Seperti kalimat gofaro sama aku. Kan dalam beberapa ayat atau hadis, misalkan doa yang sering dibaca ketika 10 terakhir, Allahumma innaka afuwun. Kemudian di keterangan yang lain kadang juga digunakan ghafur. Nah, itu sempat dengar dulu ada perbedaan antara dua kalimat itu. Nah kira-kira ya kalau afu hanya minta maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anna. Misalnya dia baca itu di malam Lailatul Qadar, hadits Aisyah, ya Rasulullah, andaikan aku mendapatkan malam Lailatul Qadar, apa yang aku baca? Kata Rasulullah SAW, perbanyaklah berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi minta maaf, minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi kalau Ghaffar lebih daripada itu. Ghaffar ya kita minta maghfirah ini bahasa Arabnya maghfirah ya. Mighfar, helm besi, helm penutup sesuatu itu namanya mighfar, penutup. Jadi kita minta ditutup, disiter, ditutup aib kita ini, tidak disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita minta tidak diberikan dampak buruk maksiat tadi itu. Nah, itu diantara perbedaan antara al-afu dan al-ghaffar. Barakallahu fikum. Nah, kalau sudah tidak ada lagi, kita cukupkan ya kajian kita di pagi menjelang siang ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.